menurunkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita bisa hadir di gedung yang sederhana SMK Elektro yang kita cintai ini. Selanjutnya selawat merangkaikan salam kita kirimkan kepada Nabi besar umat sedunia, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam yang tidak berilmu pengetahuan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang. Baiklah yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Elektro Sijunjung, yang saya sangat banggakan anak-anak SMK Elektro, murid-murid SMK Elektro dari kelas 10 sampai kelas 12 yang hadir pada saat sekarang. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, baru kali ini Bapak lihat yang lumayan banyaknya dibandingkan dengan 3 hari sebelumnya. Di sini siapa yang hadir ke 4 hari tersebut? Dari Senin sampai Kamis. Coba angkat tangan. Diren. Hilang. Hanya itu. Kamu Selvi, yang hadir 4 hari tersebut. Dan Senin, kalau kalian udah pasti kan, kalian kan apa namanya, hidupkan apa kan? Baiklah. Sekarang kita materi dari Bapak. Kalian tahu judulnya apa? Coba catat judulnya. Syirik. Syirik. Apa itu syirik? Siapa yang bisa jawab? Dengki. Apa lagi? Syirik adalah mempersekutukan Allah. Seserak. Mempersekutukan Allah. Syirik adalah yang mempersekutukan Allah. Bahwasanya tidak ada hal lain yang disembah selain Allah. Contohnya apa? Pada zaman dahulu ada manusia menyembah berhala, patung-patung. Ada yang menyembah sapi. Pernah dengar? Sampai sekarang masih ada? Masih. Di mana itu? Ada menyembah sapi. Di sini apa yang kalian sembah? Yang seharusnya kita sembah Allah, sedangkan kalian menyembah apa? Kalian menyembah uang. Bagaimana Bapak menyebut kalian menyembah uang? Karena kalian menghambakan uang. Apapun uang. Dan uang bisa segalanya. Bagaimana kan seperti itu? Sebagai manusia seperti itu. Maka itu termasuk hal yang syirik. Iya kan? Raul? Syirik itu terbagi 2. Ada syirik yang terhadap benda, ada yang tidak terhadap benda. Terhadap benda apa? Mempersekutukan Allah, percaya atau menggantungkan harapan kepada benda. Contohnya kepada pohon, jimat. Jimatnya berupa batu aki contoh. Oh, kalau saya memakai batu aki ini, semua orang akan tunduk kepada saya. Semua orang akan sayang kepada saya. Apakah benar itu semua terjadi? Tidak. Karena harapan itu hanya digantungkan kepada Allah. Berharap hanya kepada Allah. Pernah kalian mendengar suatu perkataan, berharap kepada manusia adalah hal yang paling menyakitkan? Pernah dengar itu? Bisa kalian berharap pada manusia? Sedangkan kepada orang tua saja itu tidak boleh terlalu berharap. Gantungkan harapan itu kepada Allah. Semata-mata karena Allah. Beribadah pun hanya karena Allah. Banyak
remaja-remaja sekarang maupun remaja-remaja terdahulu beribadah itu bukan hanya semata-mata karena Allah. Contohnya apa? Pergi ke masjid, selfie tahu? Berfoto, pakai mukena, masukkan ke status. Alhamdulillah, selesai sholat pertama. Pernah kalian lihat itu? Pernah tidak kalian lihat? Pernah tidak kalian lihat? Pernah tidak kalian lakukan? Alhamdulillah, tidak ada. Pernah lihat itu? Itu adalah salah satu perbuatan syirik. Kenapa syirik apa bilang? Karena beribadah bukan semata-mata karena Allah, tapi ada terselip dalam hatinya untuk beria, mengharapkan penghargaan dari manusia. Oh, si A ini ternyata alim ya. Untuk mengharapkan penghargaan, untuk mengharapkan nama baik, itu adalah tidak boleh. Contoh, nah ini paling dekat nih, apa kan WA tuh, media sosial, Facebook, Instagram, ada beberapa kali Bapak lihat setelah puasa pertama, alhamdulillah puasa hari pertama selesai lancar. Pernah nggak lihat? Berarti dia tidak semata-mata beribadah atau berpuasa kepada Allah, mengharapkan penghargaan dari orang lain. Contoh, ini contoh ya, Vito membuat seperti itu, mengharapkan dilihat oleh Sari. Contoh, ya kan? Mendapatkan perhatian dari Sari itu contoh. Itu adalah hal-hal yang sangat sah. Ada apa? Tidak ada nanti itu apa yakin? Anak sebelah. Tak ada kalian itu kan? Tidak salah lagi Pak. Tidak salah dong, tak kado deh itu. Tak kado. Itulah salah satu bentuk contoh dari si tadi itu syirik kepada benda. Ada selanjutnya yang syirik terhadap hal-hal gaib. Apa itu? Pergi ke kuburan untuk meminta sesuatu. Apa contohnya? Pernah kalian dengar atau kalian lihat? Apa? Apa kok? Tali kain kafannya, itu keramat, bisa untuk mendapatkan jodoh, bisa untuk ilmu yang sangat sakti, bisa menyeberang air tanpa jembatan, bisa. Bisa Pak Imono? Betul loh, bisa. Tapi pakai motor bisa nggak oh? Boleh bisa nih Sob. Kamu apa kan motor itu? Kamu taruh di sini, coba berenang gitu. Baiklah, ada yang mengambil tanah kuburan yang masih baru. Untuk apa? Semata-mata untuk ilmu hitam. Itu tidak boleh. Karena mempersekutukan Allah. Bapak bicara, kalian juga mencatat ya. Nanti jangan sampai Bapak selesai ceramah, catatan tidak ada. Langsung catat. Sebab kalau ditunggu dahulu, otaknya itu kadang-kadang tidak mampu untuk menyimpan gitu. Langsung catat. Ada hal penting, catat langsung. Hal penting, catat langsung. Ada apa, Vito? Berdasarkan praktik, syirik itu terbagi dua. Yang pertama, perbuatan syirik akbar. Itu penting tuh ya, Tat. Terbagi dua. Yang pertama syirik apa? Akbar. Apa itu syirik akbar? Syirik yang besar. Syirik yang sangat besar. Apa itu syirik besar? Yang pertama adalah pada zaman dulu itu menyembah berhala. Pada zaman sekarang pergi ke kuburan keramat meminta sesuatu itu juga sama.
Sama dengan menyembah berhala. Pergi ke pohon-pohon besar, pohon itu tidak boleh ditebang. Nanti ada mudaratnya, ada setannya, ada ininya, ada itunya. Itu tidak ada itu. Kita hanya takut kepada Allah. Tidak ada yang kita lakukan ini selain kepada Allah. Yang kedua, mengundi nasib. Nah, mengundi nasib. Apa contohnya mengundi nasib? Pernah kalian mengundi nasib? Ramalan. Ramalan bintang, kartu tarot. Tidak apa-apa selama itu sebagai hiburan. Tapi kalau sudah kalian ambil itu sebagai patokan untuk kalian menjalani hidup ke depan, itu yang namanya menyekutukan Allah. Kalau untuk hiburan semata tidak masalah. Selanjutnya, memohon dan taat kepada selain Allah. Memohon dan taat kepada selain Allah. Memohon kepada selain Allah itu tadi, memohon kepada batu, kepada berhala, tidak boleh. Yang keempat, bernazar untuk selain Allah. Bernazar boleh, cuman hanya untuk dan karena ridho Allah. Yang kelima, takut kepada kuburan, jin, setan, disertai keyakinan bahwa hal demikian dapat memberi mudarat kepadanya. Takut kepada kuburan. Pernah di sini kalian takut kepada kuburan lewat jam 2 malam atau jam 1 malam pulang dari satu tempat tidak mampu melewati karena takut ada hantunya. Jangan kata orang sana ada hantu yang mengikuti kita, ada hantu yang berdiri di tepi jalan. Pernah kalian takut hal semacam itu? Jujur saja, ada yang takut? Jujur saja, kamu tidak pernah ya? Kok dicolitnya? Kau yang belakangnya awak aja tidak ada? Kok nampak ya awak ini? Ini kau nampak tidak? Apa yang nampak? Kau nampak tidak ada? Tapi tak kau lu kemudian. Berarti intinya kita tidak boleh takut kepada hal-hal yang semacam. Jadi siapa yang harus kita takutkan? Kepada, hah? Kau nampak? Biasa aja. Apa ini kelihatan ke kaki itu? Nampak setan contohnya sesuatu itu setan hal yang tidak beragama Islam. Kalian nampak setan, kalian takut. Sedangkan kalian di bulan puasa tidak beribadah kepada Allah, tidak sholat 5 waktu sehari semalam, tidak puasa, kalian tidak takut itu. Iya kan? Itu yang dimaksud mempersekutukan Allah. Tidak kalian lakukan perintah Allah dan kalian tidak jauhi larangan Allah. Kalian tidak takut sedikit pun. Kaki tidak menggeletek, tidak bergetar, kata Wahyu tadi. Iya kan? Pernah kalian merasa takut tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan Allah? Tidak kan? Bila setan kalian takut. Itu yang sangat dibenci oleh Allah. Itu contoh. Selanjutnya, memohon perlindungan kepada selain Allah. Memohon perlindungan kepada selain, seperti meminta perlindungan kepada jin atau orang yang sudah wafat. Di sini ada kuburan keramat yang sering dikunjungi oleh orang-orang banyak. Di Sumbar ini agak minim ya. Cuman kalau di Jawa itu kuburan keramat, kuburan orang pintar katanya, kuburan orang besar itu harus dikunjungi. Kalau sedikit saja niat kita salah untuk meminta sesuatu tidak karena Allah, kita tidak masalah mengunjungi kuburan. Contoh, mengunjungi kuburan Insinyur Soekarno, sudahlah, berkunjung. Cuman kalau kita udah niat untuk meminta sesuatu atas nama tidak atas nama Allah, itu yang salah. Berziarah itu tidak masalah, berziarah salah. Ke makam pahlawan, kita ke apa tuh namanya, ke Pekalongan juga ada kan, ke dekat aja dulu, ke Pematang Panjang itu ada makam pahlawan kan.
ke sana kita berziarah, tidak salah mendoakan orang, tidak salah. Yang salah itu ketika kita tidak atas dasar karena Allah, itu yang salah. Yang saja meminta kesembuhan kepada dukun. Nah, ini yang paling dekat dengan kehidupan kita. Meminta kesembuhan kepada, ada risiko yang dukun? Hah? Meminta kesembuhan kepada dukun. Meminta kesembuhan itu hanya kepada Allah, bukan kepada dukun. Apa bedanya dukun dan dokter, Pak? Sama saja. Kita pergi ke dukun diberi sesuatu obat untuk dibawa pulang. Kita pergi ke dokter diberi obat, kita bawa pulang. Tujuan untuk kesembuhan, iya kan? Sampai tidak mengenali yang situ. Yakin sampai kok. Apa yang maju pertanyaan tentang apa? Saya nggak tahu tanya orang. Apa bedanya? Iya kan? Yang beda itu di niat kita nantinya. Dokter itu adalah perantara Allah. Ada penelitian medisnya, bahasanya tumbuhan A, tumbuhan B bisa mengobati penyakit A dan penyakit B. Iya kan? Dari tumbuhan. Perantaranya adalah dokter. Perantaranya adalah dukun, kata kalian yang sering kalian temui di masyarakat. Maka tidak boleh percaya dukun tersebut. Hanya semata-mata karena Allah ada perantaranya. Lanjut. Mengaku mengetahui perkara yang gaib. Kok. Mengaku mengetahui perkara yang gaib. Yang terakhir, menyembelih hewan kurban yang dimaksudkan untuk selain Allah. Contoh, kan banyak kok kadang-kadang pemilu gua ada tuh masyarakat atau tokoh masyarakat menyembelih hewan kurban, diperlihatkan ke media, ke masyarakat banyak. Ini kebun saya loh, diberi nama, contoh Jokowi atau Daigo, iya kan? Pernah pada tuh tahun berapa tuh waktu Pak kuliah, pernah salah satu, ya Pak Jokowi tak sah, kelembunya besar atau sapi Bali wah, diberi nama Jokowi. Maksudnya apa? Supaya orang banyak tahu bahwasanya dia yang berguna. Supaya dia mengambil hati manusia, berharapkan penghargaan dari manusia, itu tidak boleh. Ya. Besok kalau kau contohnya udah tamat SMK Lekto, buka usaha, banyak uang, berkurban, diberi nama, oh ini sapi saya nih. Kau itu tidak boleh. Kita melakukan sesuatu hal hanya semata-mata karena Allah. Nah, sekarang kita masuk ke perbuatan syirik ke mangango, banyak mangango. Alhamdulillah. Tadi kan yang besar. Sekarang yang kok tingkat kefokusan kan sangat rendah ya? Oh, tidak boleh tuh. Kalau puasa jadi alasan. Emang kamu aja yang puasa? Perbuatan syirik kecil. Apa yang pertama? Yang pertama adalah bersumpah dengan nama selain Allah. Pernah kalian bersumpah dengan nama selain Allah? Sumpah demi A, demi B. Saya tidak pernah melakukan itu. Itu tidak boh. Pernah kalian melakukan hal semacam itu? Pernah kan? Sumpah anak udah gitu deh. Iya kan? Tidak boleh bersumpah itu. Ya, dulu kan tidak boleh. Itu yang akan kalian ajarkan, kalian teruskan kepada adik-adik di bawah kalian. Kalian kan dari SMA kok lah Bintan. Iya kan? Sudah dewasa. Ada masih anak-anak di sini? Tidak, sudah dewasa.
Sama aja. Memakai azimat. Ah, itu tadi. Jimat. Ah, jimat. Jimat kata-katanya tuh. Pernah kalian pakai jimat? Dahulu waktu bapak kecil, bapak masih ingat tuh, ada di pasar orang jual obat. Di sana juga dijual sebagai mantra-mantra, diisi ayat Al-Quran, dibungkus dalam plastik kecil, masukkan ke dalam dompet. Nah, ini untuk menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik. Nah, kalung juga ada tuh. Kadang di pinggang juga ada tuh. Kayak gimana ini? Menjaga dari ini, dari itu. Menjaga dari palosik segala macamnya, pakai gelang, ya kan? Kemenakan kalian lihat di rumah pakai gelang apa itu? Menjaga diri dari palosik. Iya kan? Supaya tidak ini, tidak itu. Astagfirullahaladzim. Itu tidak boleh. Karena yang menjaga kita itu semata-mata hanya Allah. Pakai itu tuh dukun ya gue. Iya. Banyak dari itu adalah budaya masyarakat kita. Budaya itu. Tidak ada hubungannya dengan besi tersebut, tidak akan masuk penyakit kepada anak kita, tidak ada. Hanya karena Allah. Lanjut. Mantra yang mengandung kata-kata umaman. Nah, mantra. Cepat ke air, ya kan? Nah, lihat. Kubek untuk menghilangkan sesuatu. Kalau disentuh, dukun seketek. Pernah kalian lihat itu? Karena ditiup, pakai gelas. Lanjut lihat, selehonya masuk ke kalian itu, kalian minum lo tuh. Ya kan? Aduh. Kalau kalian lihat itu di masyarakat, itu tidak boleh. Maksudnya selera masuk kukus itu pun pak. Awak minumlah itu tuh. Iya kan? Saya baca tak apa-apa. Sholat 5 waktu tidaknya. Ah gitu ah. Kalau kecuali kalau ibadahnya pak semayang tidak ya loh. Oh itu obek gini oh. Salah. Banyak kerusakan awak seperti itu. Makanya kalian sebagai Gen Z atau orang-orang yang sudah maju, teknologi yang sangat tinggi, yang sangat baik, kita harus paham hal-hal semacam itu. Yang terakhir adalah ria. Tahu ria apa? Iya. Ah, betul, nama orang sebagian. Ria itu, catat situ, ria adalah agar tidak nama orang saja yang kalian ketahui ria itu. Beramal bukan semata-mata karena Allah, tetapi tujuan agar dipuji manusia. Tujuan agar dipuji manusia. Nah, itu yang tadi. Agar dipuji, kita selfie atau memfoto diri sedang di masjid. Itu namanya ria. Diberitahukan kepada orang banyak bahwasanya puasa pertama dan kedua kita alhamdulillah selesai. Itu namanya ria. Berfoto sambil membaca Al-Quran atau divideokan, HP diletakkan di sini nih. Kita duduk. Nah, apalagi secara langsung. Secara langsung untuk niatnya untuk mendapatkan puji dari manusia itu tidak boleh. Kalau untuk membagi ilmu itu tidak masalah. Itu bedanya. Tapi tergantung dengan niat yang ada dalam hati. Hati manusia siapa yang tahu ya kan? Itu. Sudah ya semuanya? Itu yang terakhir. Berarti kesimpulannya syirik itu sangat-sangat dibenci oleh Allah. Dosa yang paling berat, yang paling besar adalah syirik. Itu paling besar dosanya, syirik. Ada
Ada yang mau ditanyakan? Bapak buka 3 pertanyaan. Silakan bertanya. Berarti kalian udah paham? Kan nggak mungkin. Alhamdulillah paham. Berbuka jam 12. Tanyalah. Tanya cepat lah, nggak apa-apa. Tanya apapun. Kalau bisa Bapak jawab, kalau tidak bisa Bapak lempar nanti. Yang bertanya, ya bukan yang bertanya lempar ya, pertanyaannya. Silakan bertanya. Tanyalah. 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 Pak. Apa? Jawab apa? Tanyalah Putra. Sekarang Bapak lah yang bertanya, kalau kalian tidak mau bertanya ya. Bapak bertanya kepada dia kan aku kalian. Kan tak mau tanya lah Pak dong. Tak Pak tanya lain. Nah, aku sudah ya. Cek kalian paham gua. Jadi masalah kita di mana ini gitu. Tidak ada salah itu. Oh, tanya Pak. Oke, kemudian silakan. Kalau bermain jelangkung itu dosa besar nggak Pak? Bermain jelangkung. Itu pertanyaan pertama dari Ibu Dian. Bermain jelangkung dosa besar apa tidak? Tahu boleh bermain jelangkung? Tahu? Bermain jelangkung itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ada lagi? Ada lagi? Ah, ibu-ibu ada lagi? Yang mau bertanya? Ibu Tiwi? Minimal 3 pertanyaan. Tanyalah. Cepatlah. Jadi cepat tanyalah. Mau dijawab. Oke, baiklah, tidak ada yang bertanya ya. Itu tadi sudah diberi pertanyaan oleh Ibu Dian Aprianis, Ibu Seni Budaya kita, bahwasanya bermain jelangkung itu dosa besar tidak, kan itu. Sebelumnya pernah kalian bermain jelangkung? Seperti yang Pak jelaskan tadi, sama itu kisahnya dengan bermain tarot, ya kan? Bermain percaya kepada ramalan bintang. Selama itu niat dari dalam hati kita yang paling kecil hanya untuk hiburan, itu tidak masalah, untuk happy, untuk menghilangkan stres. Cuman kalau kita sudah percaya kepada hal-hal gaib tersebut, dalam hati kita terbesit percaya bahwasanya setan yang muncul itu benar-benar ada, bukan sebagai hiburan lagi, itu sudah termasuk berdosa. Saja mungkin. Sama dengan kartu tarot itu. Jadi pikiran bagi kita, oh ini akan jadi kenyataan. Itu baru berdosa. Kalau hanya sebagai hiburan, untuk menghadirkan gelak tawa antara kita bersama, itu tidak masalah. Dulu pernah Bapak waktu SD mainnya tuh pakai kertas 2 lembar ini, dilingkari nantinya tiap sudutnya dipakai uang 500. Pernah coba? Ibu pernah coba? Tidak ya? Dipegang begini. Itu sama dengan main jelangkung. Dipegang begini 2 orang. Dibacakan mantra-mantranya kan ini tuh. Mantranya. Kalau kamu sudah hadir, silahkan datang. Mantra Pak. Siapa namanya? Itu bukan mantranya, itu bukan aslinya. Itu menyimak, Habib. Pak, baca mantra itu. Tidak perlu mantranya Pak sebutkan di sini. Setelah itunya, nyimak, otak itu dipakai, ya. Pakai otak. Jangan sembarangan bicara. Jangan Om. Semata-mata untuk hiburan itu tidak salah. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Tergantung niat yang ada di dasar hati.
Tidak ada lagi pertanyaan? Akankah kita akhiri hari ini ceramah? Kita lanjutkan dengan sholat duha. Ya. Kuis. Kuis. Kuis apa? Dua soal. Kasih pertanyaan anak-anak. Mengenai materi tadi. Dua. Harus jawab gitu. Jawab. Di kertas. Nah, baiklah. Tulis dua pertanyaan dari Bapak. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Dah? Langsung jawab. Gue soal lu. Baca pertanyaan. Dah. Tadi kan materi kita siring. Jelaskan bagaimana berobat ke dukun dikatakan syirik. Coba jelaskan bagaimana berobat ke dukun dikatakan syirik. Coba jelaskan. Kalau dikunci-kunci itu kan baru saya cukup. Nomor dua, Cukup terjadi. dikatakan syirik. Saya Pak, berobat ke dukun adalah syirik. Kok berobat ke dukun syirik? Saya jelaskan itu. Anda paham maksudnya? Nomor dua, bagaimana dikatakan memposting kegiatan beribadah ke media sosial dikatakan syirik? Coba jelaskan. Posting apa, Pak? Kegiatan ibadah ke media sosial Karena pamer. dikatakan syirik. Coba jelaskan. Ibadah. Ya, syirik. Jelaskan. Jawabannya kini langsung Bu Rek. Pak tunggu. Ya. Sekarang ya langsung Pak nilai. Sudah selesai bawa depan. Nggak kapak timur Andre. Nggak kapak ini nilai awak tuh. Apa yang olah awak kok? Lalu awak tuh kok.
Apa jelaskan tadi itu? Udah, Rik? Boleh? Ini. Nah, Pak. Nah, Satu, poin satu, yang menyimak paham yang nampak tadi itu. orang yang sudah boleh ngambil wudhu, kita sholat duha. Ya, boleh istirahat ya. Boleh so, apa ya, ambil wudhu ya.